أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Utamimah Al-Ajrumiyah. Qala Al-Hattab rahimahullah, wal kalimatu qawlun mufradun. Al-kalimah ialah ucapan yang berbentuk tunggal, satu ucapan, satu lafaz. Wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a di ma'na. Kalimah itu ada yang berbentuk isim, ada yang berbentuk fi'il, ada yang berbentuk huruf yang memiliki makna. Pembahasan kita tentang al-kalimah wa anwa'uha, kalimah dan macam-macamnya. Fi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah yang perlu dipelajari. Al-mas'alatul ula, al-kalimatu bi fathil kafi wa kasril lam li ahli al-Hijaz wa hiya al-fusha wa biha ja'at tanzilu. Qala Allah Ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Al-kalimah, kafnya di fathah, lamnya di kasrah, adalah bacaan penduduk Hijaz. Penduduk Hijaz itu sekitar Madinah. Ini merupakan bacaan yang paling fasih. Dengan ini Al-Quran diturunkan. Allah Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Disebutkan di situ kalimah, kafnya di fathah, lamnya di kasrah. Nah, wa fiha lughatani ukhrayan.
kalimah memiliki dua bacaan yang lain. Al-ulah bi fathil kafi wa sukunil lam taqulu kalmatun ala wazni tamra. Yang pertama, kafnya di fathah, lamnya disukun. Engkau ucapkan kalmah, di kalmatun, sewasa dengan tamra. Asalnya dikasal kafi wa sukunil lam taqulu kilmatun ala wazni sidra. Yang kedua, kafnya dikasar, lamnya disukun. Engkau ucapkan kilmatun, sewazan dengan sidratun. Wahuma litamimin. Dua bacaan ini adalah bacaan Bani Tamim. Nah, jadi kesimpulannya, al-kalimah itu bisa dibaca dengan tiga bacaan. Yang pertama, al-kalimah ini bacaan Ahlul Hijaz, bacaan yang paling fasih dalam bab ini. Yang kedua, al-kalmah. Yang ketiga, al-kilmah. Dua bacaan ini bacaan Bani Tamim. Al-mas'alah tsaniyah, al-kalimatu fil lughah tutlaqu alal jumalil mufidah. Tutlaqu alal jumalil mufidati. Kalimah menurut bahasa digunakan untuk jumlah mufidah. Maksudnya secara bahasa justru kalimah itu artinya ialah jumlah mufidah. Nahu qauli ta'ala, seperti contoh firman Allah Ta'ala, wa kalimatullahi hiyal ulya. Kalimatullah itulah yang tinggi, yakni la ilaha illallah. Nah, di sini la ilaha illallah disebut kalimatullah. Berarti yang dimaksud kalimat di sini ialah lughatan, ya, secara bahasa. Karena secara istilah tadi qaulul mufrad, ucapan tunggal, maka kalau ada jumlah mufidah yang disebut dengan kalimah, maka yang dimaukan ialah kalimah menurut makna bahasa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu'il Fatawa, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu'il Fatawa, la tujadu qattu fil kitabi wa sunnati wa kalamil Arab la yujadu qattu, tidak dijumpai sama sekali fil kitabi wa sunnati wa kalamil Arab, baik dalam Al-Quran, As-Sunnah dan kalam Arab, lafzul kalimah illa wal muradu biha al jumlah at-tamah, kecuali yang dimaukan ialah jumlah yang sempurna. Di dalam Al-Quran, kalau ada istilah kalimah, dalam As-Sunnah kalau ada istilah kalimah, dalam kalam Arab kalau disebut lafaz kalimah, yang dimaukan dengannya ialah jumlah mufidah.
Baik. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Al-kalimatu fi istilahil luhati hiya qaulul mufrad. Sedangkan kalimah menurut istilah ahli nahwu ialah ucapan tunggal. Wal muradu bil qaul al-lafzu ad-dalu ala makna. Yang dimaksud dengan qaul ialah lafaz yang mengandung makna. Wal muradu bil mufrad huna ma yultafadu bihi mar'atan wahidatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mufrad dalam bab ini ialah sesuatu yang dilafadzkan cuma sekali. Berarti kalau al-qaul mufrad atau qaul mufrad itu ialah lafaz yang mengandung makna tertentu yang cuma diucapkan sekali. Nahu rajul, sekali ucap rajul, jadi qaulul mufrad. Namanya kalimah menurut istilah ahli nahwu. Faras, rijal, zaid atau semisalnya. Yang penting sekali ucap dan mengandung makna tertentu, maka disebut apa ini? Kalimah. Kesimpulannya al-kalimah lughatan al-jumlatul mufidah atau al-jumlatul mufidah atau al-jumlatul tamah. Wastilahan qaulul mufrad. Ya. Kalau ditanya al-murad bil qaul, jawabannya al-lafzu ad-dal al-ma'na. Wal murad bil mufrad ma yultafadu bihi maratan wahidatan. Nah, al-mas'alatu ar-rabi'ah. Al-kalimatul arabiyyatu thalathatu anwa' wa dalilu dzalika al-istiqra'u. Al-kalimah al-arabiyyah ada 3 macam. Dalil penetapan 3 macam ialah al-istiqra' berdasarkan penelitian. Wa ya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang mengandung makna. Wa yusamma al-harfa al-ma'aniyah. Huruf yang memiliki makna tertentu disebut dengan huruf ma'ani. Wa ammal harful mabani ka harfit tahajji fala yakunu kalimatan li adami dalalati al-makna. Adapun huruf mabani seperti huruf hijaiyah maka tidak disebut kalimah karena tidak mengandung makna. Nah, jadi yang dimaksud kalimah Arabiyah ialah huruf ma'ani seperti an, min, fi, kam, aina, ma, ya, ma'isfam, dan sebagainya. Oh, manafi, manafi. Ini namanya huruf ma'ani. Adapun kalau potongan huruf hijaiyah itu namanya huruf mabani, masih belum disebut kalimah. Barakallahu. Berarti kesimpulannya kalimah Arab ada 3, isim, fi'il, dan huruf ma'ani. Adapun huruf mabani tidak termasuk kalimah Arab karena masih belum memiliki makna. Barakallahu. Baik. Qala al-Khattab rahimahullah, falismu yu'rafu bil isnad ilaihi wa bil khafdi wa bil tanwini wa bi dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi.
isim dapat dikenal dengan isnad ilai, dengan khafad, dengan tarwil, dengan masuknya alif dan lam dan huruf khafad. Baik, pembahasan kita selanjutnya tentang al-ismu wa alamatuh, isim dan tanda-tandanya. Fihi masail. Dalam pembahasan ini ada beberapa masalah yang dipelajari. Al-mas'alatul ula, al-ismu lughatan ma dalla ala musamma. Isim menurut bahasa artinya ialah sesuatu yang menunjukkan nama tertentu. Masalah alam sama itu nama tertentu, namanya isim. Wa fi istilahil nuhati kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarid bi zamanin. Sedangkan menurut istilah alinahu, isim itu ialah kalimah yang menunjukkan makna tertentu dan tidak terkait dengan waktu terjadinya. Bizamanin, mimnya boleh panjang, boleh pendek, boleh bizamanin, boleh bizamanin. Nah, nahu Zaidun, si Zaid, Jabalun, gunung Makkah tu Makkah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, dzakar al-Khattab khamsa alamat lil-ism. Al-Khattab rahimahullah menyebutkan 5 tanda isim. Wahya, di antaranya al-ula al-isnad ilaih, wa huwa an tusnida ila ismi ma tatimu bi al-faidah. Yang dimaksud isnad ilaih itu ialah isim bisa menjadi sesuatu yang dijelaskan faedahnya. Nanti isnad ilaih atau musnad ilaih itu menjadi lafaz yang dijelaskan. Kalau musnad yang menjelaskan, ya. Jadi isim itu barakofikum bisa menjadi lafaz penjelas atau musnad, bisa pula menjadi lafaz yang dijelaskan atau musnad ilaih. Fi'il itu hanya bisa menjadi kalimat penjelas, bisa musnad, tapi nggak bisa dijelaskan. Huruf tidak bisa menjadi lafaz penjelas atau yang dijelaskan. Berarti yang membedakan antara isim, fi'il dan huruf di sini ialah al-isnad ilaih. Isim bisa tampil sebagai lafaz yang dijelaskan. Nah, qama Zaidun, wa qama fi'lun musnad, wa Zaidun ismun musnad ilaih. Contohnya qama Zaidun, Zaid berdiri, qama fi'il sebagai musnad penjelas, Zaidun adalah isim karena musnad ilaih yang dijelaskan. Siapa yang berdiri? Zaid. Ya. Kenapa Zaid berdiri? Berarti Zaid ini isim karena dia musnad ilaih. Wa hadhil alamah hiya anfa'ul alamat. Tanda isim yang satu ini, yaitu isnad ilaih, adalah tanda isim yang paling bermanfaat. Wa biha ustudilla ala ismiyati ta' fi qaulika darabtu. Dengan tanda ini kita bisa mendapatkan petunjuk bahwa ta' dalam lafaz ucapanmu darabtu adalah isim.
Darabtu minta isim domir ya kan, tandanya apa? Al juga gak masuk situ, tanwin juga gak masuk situ ya, khofat juga gak masuk. Nah, huruf khofat juga enggak. Maka tandanya ialah al-isnad ilai sebagai kalimat yang dijelaskan. Darabtu, aku memukul. Siapa yang mukul? Aku. Kenapa aku? Mukul. Berarti aku ini yang dijelaskan. Sementara daraba yang menjelaskan. Berarti taknya itu isim karena musnad ilaih. Nah, ini yang menyebabkan tanda al-isnad ilaih disebut anfa'ul alamat, tanda yang paling bermanfaat dikarenakan bisa kita gunakan sebagai petunjuk keisiman lafaz-lafaz yang tidak bisa dideteksi dengan tanda-tanda yang lain. Asalnya tanda yang kedua al-khafdu. Khafad wa huwa lughatan bintul irtifa. Khafad menurut bahasa lawan dari naik. Kalau lawannya naik bagaimana? Turun. Nah, istilahnya itu irtifa. Lawannya naik itu turun. Al-khafdu makna bahasanya ialah turun. Wa fi istilahin nuhati, sedangkan menurut istilah ahli nahwu al-kasrah wa manaba anha, khafad itu ialah kasrah atau tanda yang lain yang menggantikannya. Nahwu ja'a Abu Zaidin, telah datang Abu Zaid. Nah, Zaidin isim, tandanya ialah khafad. Asalisah, tanda yang ketiga at-tanwin. Wa huwa lughatan at-tasfid. Tanwin menurut bahasa artinya ialah at-tasfidu, bersuara, atau kalau burung begitu berkicau, at-tasfid. Wa fi istilahin nuhati nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhir ismi lafdhan wa tufariquhu khattan. Ini kalian sudah harus hafal ya. Tanwin menurut istilah ahli nahwu ialah nun zaidah sukun yang bersambung dengan akhir isim secara bacaan, tidak secara tulisan. Jadi kalau dibaca itu ada nun sukunnya, tapi secara tulisan tidak ditulis nunnya. Nahwu ja'a Zaidun dun, nah, itu ada nun sukunnya ya, tapi secara tulisan nggak ada nun yang tertulis. Kalau itu Zaidan nah, ada nun sukun ya yang terbaca tapi nggak tertulis. Maratu bi Zaidin bin ada apa ini? Nun sukun yang terbaca tapi tidak tertulis. Arabiah, tanda yang keempat dukhulul alif wal lam, masuknya al alif wal lam. Ini istilah ahli nahwu Kufah, al alif wal lam. Ada istilah ahli nahwu Basrah al. Jadi boleh dukhul alif wal lam, boleh dukhulu al. Kalau al alif wal lam itu indal kufiyin menurut istilah ahli nahwu Kufah. Wa al indal basriyin, kalau ahli nahwu Basrah bacanya al. Nahwu ar-rajul, ar-rajulu isim karena
kemasukan alif walam atau alam. Wa tubdalu lamu al-miman fi lughati himyar nahu amrajulu amfarasu. Misalnya tulis mimnya sambung, ya, mimnya sambung dengan ra, bukan huruf atof, ya, tapi ini asalnya itu al tapi lamnya diganti mim. Di situ tertulis am sama rajulnya dipisah, ya. Terus lamnya kok ditanwin? Yang benar nggak tanwin? Am rajulu, gitu, ya. Am fa'asu, mimnya sambung dengan fa. Ini bacaannya orang-orang Himyar. Salah satu kabilah di Yaman sana, ya. Mereka bacanya amrajul, kalau kita bacanya arrajul. Mereka bacanya amfaras, kita bacanya alfaras, ya. Nah, al-khamisah, tanda yang kelima, huruful khafdi. Nahu kharastu minal baiti ilal masjid. Tanda yang kelima ialah kemasukan huruf khafd. Contoh, kharajtu minal baiti ilal masjid. Minal baiti isim, karena kemasukan huruf khafd. Ilal masjid isim, karena kemasukan huruf khafd. Nah, jadi kesimpulannya, isim itu memiliki 5 tanda. Ini yang disebutkan dalam Tamimah al-Ajrumiyah. Yang pertama al-isnatilai, yang kedua khafd, yang ketiga tanwin, yang keempat al-alif wal-lam atau al, yang kelima huruful khafdi. Huruf qasam masuk dalam huruful khafd. Nah, kemudian satu kalimat itu kadang ada 2 tanda isim, ya. Kadang ada 3 tanda isim. Nah, namun jika ada satu saja tanda isim, kalimat tadi sudah layak disebut isim. Nah, contoh minal baiti itu ada 3 tandanya. Yang pertama min, huruf khafd. Yang kedua apa ini? Al atau alif wal lam. Yang ketiga apa ini? Khafd kasrah. Nah, baik, barakallahu. Kalau ada yang apa itu? Secara tanda sepertinya isim, ya, tapi secara makna fi'il, maka separuh namanya isim fi'il, ya. Nah, contoh sohin. Nah, sohin pakai h, ada tanda tanwinnya, ya. Nah, berarti dia itu apa ini? Secara tanda sepertinya isim, tapi sohin sini artinya diamlah kamu, mengandung arti apa ini? Fi'il. Maka sohin di sini adalah isim fi'il. Nah, bukan isim fa'il, tapi isim apa? Isim fi'il. Separuh
punya tanda isim, separuh lagi punya tanda apa ini? Fi'il. Ya, daripada repot nyebutnya, ya langsung saja sebut isim fi'il ya. Nah, secara tanda kok kayaknya isim, secara makna kok fi'il ya, isim fi'il. Nah, wallahu ta'ala alam shawab. Untuk pertemuan pagi ini saya kira cukup sampai di sini. Kalian pelajari lagi baik-baik ya, supaya tidak bingung. Nah, sebelum nanti terus berjalan banyak ya. Nah, dan siap-siap imtihan pertama utamina lajunya ya. Nah, alhamdulillah naskahnya sudah terketik, tinggal diedit ya. Utamina lajunya ya. Terus an-nafisa fi bayani mutamim ala jurumnya. Nah, tebal 3 kali lipat mata ala jurumnya. Masih dalam proses edit ya. Nah, semoga lancar ya, bulan ini bisa selesai, kemudian kirim ke percetakan ini. Nah, ya. Kalian